Kita berhadapan dengan data yang sering kali tidak sempurna. Data bisa kotor, tidak terstruktur, atau mungkin informasi yang hilang. Karena itu, kemampuan untuk membersihkan data dan menerapkan logika serta memahami statistik dasar adalah fondasi yang sangat penting. Kita akan langsung mempraktekkan menggunakan Google Colab, sebuah platform yang memungkinkan kita menulis dan menjalankan kode Python langsung dari browser. Kita akan mulai bekerja dengan sebuah data dari sampel untuk mempraktekkan 3 pilar utama analisis data awal: pembersihan data, fungsi logika, dan statistik dasar. Di sini sudah terdapat data berkaitan dengan nama, usia, kota, dan gaji. Di sini kita akan mulai membersihkan data sederhana. Untuk mengetahui bagaimana komposisi data awal, kita bisa melakukan dengan cara data frame. Dari data frame awal bisa diketahui di sini ada 10 indeks, dan di sini juga terlihat bahwa di kolom usia dan di kolom gaji terdapat data yang kosong. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan pembersihan data atau data cleaning. Untuk mengetahuinya, tadi bisa diketahui bahwa di usia dan gaji terdapat data yang kosong. Di sini bisa terlihat. Selanjutnya adalah yang akan kita lakukan dengan cara jika kolom usia ada satu data yang hilang, kita memilih untuk mengisi nilai yang hilang tersebut dengan rata-rata usia dari seluruh data. Keputusan untuk mengisi data yang hilang dengan angka tertentu atau nilai tertentu itu adalah tanggung jawab dari analis data. Dalam hal ini, usia tidak diganti dengan nilai 0, karena nilai 0 memungkinkan bahwa usia akan 0 dan itu tidak masuk akal. Sehingga di sini diputuskan untuk nilai yang hilang berkaitan dengan usia diganti dengan rata-rata usia dari seluruh data. Sehingga bisa dilihat di sini untuk usia, maka akan dihitung rata-rata usia, lalu nilai yang hilang akan diisi dengan rata-rata usia tersebut. Maka bisa didapatkan sebagai berikut. Di usia yang hilang tersebut bisa dilihat yaitu di data milik Hadi. Dan sekarang Hadi sudah mendapatkan datanya yaitu berusia 27, sekian karena memang digantikan dengan rata-rata. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kolom gaji. Ada satu data yang hilang. Isi nilai yang hilang tersebut dengan median atau nilai tengah dari gaji yang ada. Kembali lagi, keputusan untuk mengganti nilai yang hilang dengan nilai tertentu kembali lagi pada keputusan dari seorang data analis tersebut. Dalam kondisi ini, jika gaji memiliki data yang hilang dan diganti dengan 0, hal itu merupakan hal yang tidak masuk akal. Karena bagaimanapun gaji harus tetap diisi dengan nilai, yaitu dengan pemilihan median atau nilai tengah dari gaji yang ada. Maka di sini seperti biasa diisikan untuk rumusnya, yaitu mengisi usia tadi seperti tadi ya dengan means, dan selanjutnya mengisi gaji dengan yang namanya nilai tengah atau median, sehingga bisa terlihat bahwa data yang hilang tersebut yaitu berkaitan dengan usia dan gaji telah terisi. Dan dengan begitu maka pembersihan data telah tertangani begitu. Dan selanjutnya adalah kita akan bicara tentang analisis dengan fungsi logika. Setelah data kita rapi, kita mulai berbicara mengenai ada apa dengan data tersebut. Dan dalam hal ini, fungsi logika memungkinkan kita untuk memfilter data berdasarkan kondisi tersebut. Misal, dalam hal ini, kita ingin mengetahui data orang yang berusia di atas 28 tahun
ya, dengan gajinya di mana tempat mereka tinggal. Sehingga pertama kita bisa lihat dulu usia di atas 28 tahun. Jadi di sini kita masukkan dulu data orang yang berusia di atas 28 tahun. Dan bisa dilihat datanya setelah diolah, maka di sini ada 4 nama yang memiliki gaji dengan usia di atas 28 tahun. Dengan data yang sama, setelah kita membersihkan data, di langkah selanjutnya kita bisa melakukan pemfilteran logika. Nah, selanjutnya kita bisa milih bagaimana dengan data orang yang tinggal di Jakarta dan memiliki gaji di atas 6 juta. Maka kita tinggal menulis saja logikanya, yaitu kota Jakarta dengan gaji di atas 6 juta. Dan di sini kembali lagi kita tulis data orang yang tinggal di Jakarta dengan gaji di atas 6 juta. Di sini kita meminta untuk apa? Memfilter logika. Maka akan keluar yaitu data berkaitan dengan yang tinggal di Jakarta dengan gajinya sebanyak di atas 6 juta. Dan nama ini ada satu data yang bernama Fani. Oke. Selanjutnya untuk statistik dasar, ini kita akan belajar cara memahami data secara kuantitatif. Statistik dasar seperti rata-rata atau mean, ya. Di situ juga ada median dan nilai maksimum. Akan membantu kita mendapatkan gambaran umum tentang karakteristik data. Misalnya, kita bisa mencari tahu berapa rata-rata gaji di perusahaan ini atau berapa usia termuda di antara karyawan. Bisa kita lihat di sini kita memerintahkan untuk mengetahui mean, median, dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Silakan kita olah gitu ya sesuai dengan rumus yang ada, dengan perintah yang ada, dan setelah itu kita bisa menganalisis. Kalau bicara tentang mean, rata-rata gaji adalah sekitar 6.545. Rata-rata adalah nilai yang menunjukkan total dari semua gaji dibagi dengan jumlah data yang ada. Nilai ini memberikan gambaran umum tentang besaran gaji dalam dataset. Namun, perlu diperhatikan, rata-rata ini bisa dipengaruhi oleh adanya nilai yang sangat tinggi atau outlier, sehingga mungkin tidak selalu menjadi representasi yang paling akurat dari data secara keseluruhan. Ketika bicara median gaji, yaitu didapatkan 6.250.000, yaitu tentang nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Dengan data lain, 50% data berada di bawah nilai ini dan 50% sisanya berada di atasnya. Median seringkali dianggap lebih baik dalam mempresentasikan data daripada rata-rata, terutama jika ada nilai-nilai ekstrim seperti gaji yang sangat tinggi, karena median tidak berpengaruh olehnya. Dalam kasus ini, nilai median sedikit lebih rendah dari rata-rata. Bisa jadi mengindikasikan bahwa ada beberapa gaji yang nilainya cukup tinggi dan menarik nilai rata-rata ke atas. Terakhir adalah modus atau mode. Terdapat banyak modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Berdasarkan hasil yang ada, setiap nilai gaji muncul hanya satu kali. Output dari Pandas Mode menunjukkan setiap nilai unik yang ada dalam kolom gaji karena tidak ada nilai yang berulang. Ini berarti tidak ada satupun nilai gaji yang lebih sering muncul dari nilai yang lain. Bisa diketahui di sini. Jadi tidak ada sering nilai yang muncul karena rata-rata memiliki variasi gajinya masing-masing. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan fungsi describe untuk melihat ringkasan statistik dari seluruh kolom numerik, usia, dan gaji. Di sini kita bisa melihat count, yaitu jumlah data, mean, nilai rata-rata, standar, deviasi, ada juga min dan maksimal gitu ya untuk mengetahui usia terendah atau tertinggi, begitu juga dengan gaji tertinggi dan terendah, serta juga kita akan bisa melihat kuartil dari nilai
yang telah kita ketahui. Jadi kita bisa menjalankan saja untuk ringkasan statistik dengan cara memberikan fungsi describe. Print ringkasan statistik menggunakan describe dengan ringkasan statistik. Maka di sini akan diketahui mean, rata-rata, juga diketahui juga count, jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, median atau kuartil kedua, sehingga kuartil ketiga. Silakan dianalisis berdasarkan kolom usia dan juga kolom gaji. Jika begitu, maka kita bisa ketahui bahwa semuanya telah selesai kita lakukan dalam membersihkan data, melakukan fungsi logika, dan statistik dasar. Terima kasih.